Dampaknya seperti apa setelah kita memberikan UHA? Cindilan bisa dibantai oleh sang indukan karena sang indukan memiliki sifat agresif karena tingginya emosi pada burung tersebut. Karena ini saya tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku semuanya, para pecinta kicau mania Indonesia, khususnya para peternak kacer Indonesia dimanapun berada. Malam hari ini saya sudah berkumpul di kediaman Mas Dinata Al-Bantani. Beliau pemilik akun Facebook Dinata Al-Bantani, dan di sebelah kanan saya ini adik beliau. Nah, saya bersilaturahmi ke sini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyambung tali silaturahmi antara teman sesama kicau. Bagaimana itu terjadi? Karena ada jembatan ketika saya mengirim sepasang kacer indukan dengan beliau, kemudian saya menyambangi rumah beliau. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat dan saya juga sehat dengan selamat sampai di rumah beliau ini. Insya Allah buat kawan-kawan dimanapun berada, ketika kita bersilaturahmi dengan baik di media sosial ataupun di media WhatsApp, maka kawan-kawan pun nantinya akan saya kunjungi untuk kita sharing, berbagi tentang bagaimana cara perawatan burung kacer yang tepat, kemudian bagaimana cara menangkarkan dan mengembangbiakan burung kacer dengan baik. Tujuannya apa? Agar burung kacer itu tetap lestari dan tidak punah di alamnya. Ketika kita bisa menangkarkan burung kacer dengan baik, maka burung kacer yang beredar di lapangan, di kios, hasil burung-burung pikatan atau burung-burung ombyokan, maka bisa dihentikan seperti itu. Peran serta kawan-kawan sebagai para penangkar kicau mania Indonesia, khususnya burung kacer, sudah mengurangi perburuan liar, yaitu dengan cara tidak lagi kawan-kawan kicau mania tidak lagi membeli hasil ombyokan. Kenapa? Menurut data BKSDA, hampir 70% burung pikatan tewas di tangan kicau mania karena ketidaktahuan di dalam merawat burung tersebut. Alangkah baiknya, alangkah bijaknya ketika kita ingin memiliki burung kicau mania, lebih baik didapat dari hasil penangkaran. Alam terjaga, alam lestari, konservasi alam tetap ada, seperti itu. Penangkar pun sejahtera. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dinata Al-Bantani. Saya sudah dijamu sangat luar biasa di malam ini, dan saya diizinkan nginap di rumah beliau. Ini bukan rumah saya, tapi ini lokasinya di Cilenyi, Bandung. Ini bukan rekayasa saya ya kawan-kawan. Jadi kenapa saya bisa bersilaturahmi ke sini? Karena awalnya saya mendapat orderan mengirim sepasang kacer indukan. Salah satunya adalah pengiriman pertama ke Semarang Salatiga, dan yang kedua adalah ke daerah Kerawang. Nah, seperti itu. Pengiriman burung ke Semarang sudah saya lakukan lewat di paket, lewat bis dengan menggunakan bis Arga yang ada di Kota Bekasi. Kemudian untuk pengiriman burung Kerawang, ke arah Kerawang saya sendiri. Dan ketika saya pulang, saya mendapat bingkisan roti ini karena beliau pun daripada Mas
GP itu tadi yang dari Karawang, beliau adalah salah satu pengusaha roti ini. Kenapa beliau mau menangkatkan burung kacer? Apakah penghasilan beliau ini kurang banyak? Tidak, kawan-kawannya. Dari hasil usaha roti pun beliau sudah bisa mencukupi keluarganya di rumah. Tetapi beliau mengambil sepasang kacer indukan dari saya adalah untuk melestarikan burung kacer dari kepunahan. Begitu juga Mas Dinata ini. Beliau seorang pegawai. Apakah gajinya kurang? Tidak. Kenapa beliau mengambil sepasang kacer indukan yang siap produksi? Sekarang udah menjadi sarang, Mas ya? Alhamdulillah. Sudah menjadi sarang. Sekarang sudah mulai menjadi sarang. Apakah untuk mencari harta kekayaan dari hasil tangkaran? Tidak. Salah satunya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk melestarikan burung kacer dari kepunahan, agar burung tetap lestari. Karena ketika kita dengan bijak menangkatkan burung kacer, maka anak cucu kita ke depannya akan meningkat, akan menikmati hasilnya dan akan tahu bentuk kacer hitam putih itu seperti apa. Sahabat Kicau Mania Indonesia, di sini mungkin Mas Dinata ini ada sedikit bertanya-tanya dengan saya. Ini juga iya, begitu. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum saya rekam. Saya bilang sok dalam bahasa Sundanya, please dalam bahasa Inggrisnya. Thank you, terima kasih. Terima kasih Om Kandang Cabanasa atas silaturahmi dan kunjungannya ke kediaman saya di Bandung Cileunyi dengan jamuan ala kadarnya, Om. Luar biasa. Haturun, terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan ketersediaannya yang ala kadarnya. Intinya, Om, dengan jalan dari jual beli melalui saya pembelian sepasang indukan kacer sama Om, nah itulah melalui media itulah silaturahmi kita sambung. Itu yang paling inti buat saya, karena adapun silaturahmi sebetulnya itu pokok atau tujuan utama dari saya pribadi, Om. Saya yang penting apapun jual belinya yang paling diutamakan adalah nilai silaturahmi. Nah, itulah yang mahal. Ya, itu yang harga mahal. Berapapun harga dari suatu burung atau apa, tidak seberapa jika tidak dibagi dengan silaturahmi. Itu yang paling mahal. Terima kasih atas kunjungannya, Om. Capek-capek perjalanan jauh dari Lampung ke sini ke Bandung. Nah, ini luar biasa juga ketika beliau ini tidak ada hitung-hitungan, maka saya pun tidak akan menghitung-hitungan seperti itu. Duit bisa dicari, hilang bisa dicari, tapi kalau saudara susah. Perlu kawan-kawan ketahui ya. Jadi setiap saya mungkin bertanya-tanya, Bang, apa namanya, untuk apa sih jualin sepasang kacer indukan, terus uangnya buat apa? Ini kawan-kawan perlu ketahui ya. Ketika saya menjual burung sepasang indukan, kemudian uang sudah ditransfer ke saya, maka uang yang dari kawan-kawan itu saya belikan material. Saya belikan material berupa semen, kemudian pasir. Yaitu tujuannya seperti yang saya upload di video yang lalu. Saya ingin membangun apiari ukuran 20 kali 20 dengan sisi luar saya akan membangun penangkaran kacer terbesar di Lampung, seperti itu. Ketika itu sudah terwujud, maka saya akan jadikan wadah itu sebagai berkumpulnya para kicau mania Indonesia. Betul. Baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kita ini ada generasi penerus ataupun tidak, seperti itu. Nah, jadi tidak hanya kacer yang saya lestarikan, tetapi burung-burung yang saya apiarikan itu saya kumpulkan di satu tempat. Apakah bayar? Ketika masuk tidak, kawan-kawan.
Jadi kawan-kawan silakan datang, silakan kontak ke nomor saya, welcome. Saya terima dengan hangat. Apabila saya memiliki cenderamata yang bisa saya berikan seperti itu. Apalah arti sebatur apalah, saya akan kasih. Gitu. Beliau ini kawan-kawannya sudah memiliki sepasang kacer indukan. Saya tidak tahu 1 tahun, 2 tahun yang akan 2 tahun ke depannya, apakah beliau akan memperbanyak penangkaran kacer yang ada di rumah beliau. Kita tunggu jawabannya seperti apa, kita juga tidak tahu. Semoga para penangkar kacer yang ada di kota Bandung, khususnya di daerah Cilenyi, lebih banyak lagi. Ketika beliau sukses menangkarkan kacer, saya pun ikut sukses seperti itu. Ketika manusia itu ada batasan umur tertentu, ketika kita mempunyai misi dan misi, tetapi generasi penerus itulah yang akan melanjutkan. Dan juga kita nggak tahu bahwasanya generasi kita berikutnya apakah masih satu hobi dengan kita atau tidak, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke Mas Dinata, soal penangkaran kacer, soal perawatan kacer, kira-kira keluhan apa yang menjadi persoalan di burung kacer? Kalau saya pribadi, karena memang masih awam dan masih pemula ya Om, untuk terjun ke dunia kacer. Terus terang Om, jujur memang saya pertama kali punya sepasang indukan, dan saya ingin berniat sebelumnya itu pengen punya kacer atau apa istilahnya, pengen menangkarkan kacer. Dalam artian kan saat ini saya juga bergelut di bidang kenari juga, walaupun ya kecil-kecilan gitu Om. Untuk wilayah Bandung dan Cilenyi yang mau menginden burung kenari, wah kalau tadi saya menyaksikan luar biasa kenarinya. Silakan hubungi nomor beliau ini, nanti saya sertakan di video kawan-kawan ya. Siap, insya Allah. Hebat ya. Mas, gimana Mas? Ini Om, untuk kacer kan kadang untuk settingan atau istilahnya mah buat pakan cara mendongkrak birahi, pada intinya kan otomatis berbeda dengan kenari ya. Yang baru saya pahami kan khusus untuk kenari saja gitu kan. Sedangkan untuk kacer kan saya belum begitu paham gitu kan. Mungkin Om bisa sharing gitu Om untuk cara pertama dalam proses penjodohan, terus yang kedua untuk settingan jangkrik lah, ekstra puding, ekstra pudingnya berapa, komposisinya berapa gitu. Terus bagaimana nanti ketika si burung misal udah taruhlah udah berjodoh, apakah si settingan itu berhenti atau misalkan setidaknya dikurangi atau bagaimana gitu, atau misalkan ada selain jangkrik gitu apa gitu resepnya itu. Oke, sahabat kicau, ini jawaban yang luar biasa yang akan saya jawab dengan yang luar biasa juga, biar kawan-kawan sahabat kicau mania Indonesia ini, khususnya para peternak kacer Indonesia, bisa menyimak. Sudah saya jelaskan di beberapa video saya, dan ini akan saya ulas kembali. Syarat untuk menjodohkan ini kita tidak membahas menjodohkan kacer kawan-kawan ya, cuman saya kasih sedikit untuk meningkatkan untuk meningkatkan birahi burung kacer ini, yang harus dipastikan bahwasannya sepasang indukan jantan dan sepasang indukan betina masuk pada usia produktif, masuk dalam pada usia produktif itu di atas 11 bulan, lebih bagus lagi 12 bulan, lebih bagus lagi 13 bulan terus. Bagaimana kawan-kawan bisa mengecek umur si burung ini umur 1 tahun? Dilihat dari sisi kaki. Ketika burung tadi sisi kakinya deker selapis, ada kerutan di kaki yang mungkin putih ya kawan-kawannya. Itu untuk kacer tipe panas biasanya ada deker putih. Itu dipastikan usianya 1 tahun lebih. Begitupun dengan sang betina.
kita kembalikan ke pembahasan masalah burung sudah berjodoh. Nanti kawan-kawan kalau pengen tahu cara menjodohkan kacer, bisa lihat di video yang sudah saya upload. Untuk settingan burung kacer yang sudah berjodoh untuk meningkatkan birahinya, itu gampang sekali kawan-kawan ya. Kawan-kawan tinggal siapkan jangkrik 30 ekor untuk pemberian makan di saat pagi hari. Ketika kawan-kawan memberikan pakan di pagi hari jam 8, maka keesokannya kawan-kawan harus melakukan jam yang sama. Jadi burung tersebut sudah hafal dengan perilaku majikan memberikan pakan jam sekian. Nah, 30 jangkrik pada saat pagi dan 30 jangkrik di saat sore. Itu masing-masing betina dan jantan ketika Dicampur jadi satu. Jadi begini, kenapa saya berikan 30 jangkrik? Kan 30 jangkrik tidak mungkin dihabiskan semua oleh si jantan. Jadi si jantan pun punya naluri untuk menyisakan kepada betina. Itu adalah kerjasama yang baik. Itu adalah rumah tangga yang baik di penangkaran seperti itu. Kan kacer sudah jodoh yang sudah saya kirim. Kalau nggak jodoh, tengkar dia. Terus apakah cukup dengan 30 jangkrik? Maka kita ada usaha yang kedua adalah kita memberikan suplemen untuk meningkatkan birahi. Salah Bang Haji Ebot, produk Bang Haji Ebot saya pakai adalah dengan kita membeli Ebot breeding seperti itu. Kita ambil Ebot breeding. Bagaimana caranya? Tuangkan Ebot breeding, obat tersebut ke tutupnya, kemudian kita sedot pakai suntikan. Jadi Ebot breeding tadi tidak saya anjurkan dicampur dengan air, jadi murni Ebot breeding. Satu tutup botol Ebot breeding kurang lebih 20-30 jangkrik. Habis di 30 jangkrik, satu tutup botol habis. Kecuali Ebot breeding tadi tumpah. Demikian pun sore kita melakukan hal yang sama seperti yang di pagi hari. 30 jangkrik dengan cara disuntik Ebot breeding kita berikan pada sore hari. Bagaimana dengan EF yang lain berupa kroto? Pemberian kroto adalah penunjang daripada EF Ebot breeding seperti itu. Jangkrik. Kalau kita berikan kroto dulu yang dimakan, jangkrik tidak dimakan, berarti kenyang makan kroto. Kan nggak mungkin kawan-kawannya kroto satu persatu disuntik pakai Ebot breeding. Oleh karena itu jangkrik dimakan oleh burung terlebih dahulu. Pemberian kroto diberikan 2 jam setelah burung memakan jangkrik. Nah, seperti itu. Paham ya bos ya? Bagaimana dengan UHA? Nah, pembahasan masalah UHA adalah salah satu serangga, tetapi bukan serangga asli endemik Indonesia. Ketika burung tersebut diberikan, hasil uji lab dari saya sangat mengganggu struktur daripada birahi tersebut pada birahi kedua indukan. Kemudian bisa mengganggu perkembangan embrio yang ada di telur. Itu hasil uji lab saya. Oleh karena itu ketika embrio tadi terganggu, maka sistem pembuluh yang ada di telur tadi akan mati. Kemudian apabila mati, maka telur tidak berhasil dijadikan tidak bisa ada pembuahan dalam telur, maka telur tadi akan jong yang disebut calang. Nah, jadi ingat kawan-kawannya, telur jong ini jong dalam keadaan bening dan jong dalam keadaan butak seperti itu. Jika telur jong bening, maka burung tersebut tidak melakukan perkawinan, tetapi burung bisa bertelur
dengan pakan EF atau pengaruh EF yang kita berikan. Jadi garis bawahi, burung bisa bertelur tanpa melakukan perkawinan, tetapi bisa bertelur karena EF yang kita kasih dengan baik, seperti itu. Tanda-tandanya jika telur yang kita pecahkan bening. Nah, gitu ya. Jadi kalau telur butek, nah itulah kesalahan kawan-kawan selalu memberikan UH yang disebut ulet Hongkong. Di habitatnya di hutan Sumatera atau di hutan Pulau Jawa, ulet Hongkong tidak pernah ada, kawan-kawan. Tidak pernah ada, tidak diketemukan. Meskipun burung tersebut makan ulat-ulat, tetapi burung tersebut mempunyai keseimbangan pakan. Kalau di kandang tangkar enggak, kita kasih makan jangkrik, jangkrik, stres burung, kawan-kawan ya. Nah, dampaknya seperti apa setelah kita memberikan UH? Cindilan bisa dibantai oleh sang indukan karena sang indukan memiliki sifat agresif karena tingginya emosi pada burung tersebut. Karena ini saya tidak jelaskan secara detail, pokoknya UH tidak saya pakai. Kemudian kawan-kawannya selanjutnya, ketika kita melihat ada perkembangan seminggu setelah kita berikan jangkrik 30 pagi dan 30 pada sore hari, kita melihat gejala burung tersebut mulai uncal sarang. Setelah burung uncal sarang, perilaku sang majikan tidak saya rekomendasikan mengintip glodok atau memfoto glodok yang isinya kita pengen tahu udah uncal sarangkah si burung, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Burung tersebut akan mengalami depresi, stres, dan terganggu. Akhirnya burung tersebut mogok uncal sarang. Nah, seperti itu, Mas. Kemudian sahabat Kicau Mania Indonesia, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oleh karena itu kawan-kawan sahabat Kicau Mania Indonesia, setelah burung uncal sarang 3-4 hari bahkan 1 minggu, burung pun memiliki tingkah laku tidak seperti biasanya. Kita lihat burung betina akan lebih lama berdiam di dalam glodok, khususnya pada malam hari. Itu dipastikan burung tersebut sudah memiliki sukro 1 atau telur. Dari situ burung sudah bertelur, maka sifat manusia yang ada di dalam pribadi kita sebagai majikan mulai terganggu. Foto nggak ya? Tahu nggak ya? Penasaran. Akhirnya hal seperti itu dilakukan. Jika kawan-kawan lakukan, udah saya jelaskan, Anda gagal di dalam penangkaran. Sebaiknya itu tidak dilakukan. Biarkanlah burung bertelur dengan caranya sendiri. Biar burung uncal dengan caranya sendiri, tinggal kita pantau. Tugas kita adalah memberikan pakan-pakan yang terbaik seperti yang saya katakan tadi. Jika ada belalang-belalang, jika ada cacing-cacing, jangkrik, dan kroto. Setelah burung tadi ketika burung tadi bertelur, kita ikuti ke depan 3 hari, burung itu jarang keluar. Dipastikan burung tadi sudah memasuki usia angkrem. Di dalam burung masuk usia angkrem, maka pemberian ebot breeding di stop, pemberian jangkrik 30 ekor di stop, kemudian 15 ekor di saat pagi hari, kemudian di saat sore hari cukup 10 ekor tanpa kroto. Gunanya apa? Untuk mencegah kembalinya birahi pada kedua indukan. Apabila itu dilanggar, maka si jantan akan birahi kembali dan memiliki sifat agresif dan merusak telur. Yang awalnya telur 4, kawan-kawan nggak penasaran, tahu-tahu telurnya tinggal 1, dicaplok. Tapi ketika burung tadi memakan telur, bukan itu saja, burung pun
bisa kekurangan kalsium seperti itu. Kawan-kawan bisa simak manfaat tulang sotong, manfaat tulang situl, kawan-kawan bisa simak. Jangan pelit-pelit kuota kawan-kawannya, kalau mau pintar, kalau mau cepat dapat duit seperti itu. Nah, terhitung dari telur pertama burung itu akan menetas. Terhitung dari telur kedua usia 15 hari akan menetas. Terhitung dari telur ketiga usia 16 hari burung itu akan menetas, dan seterusnya sampai telur terakhir menetas. Kemudian kawan-kawan, bagaimana kita ingin memastikan setiap burung kacer menetas telurnya pasti dibuang, tidak dimakan. Tidak dimakan, pasti dibuang. Dipastikan burung tersebut sudah menghasilkan anak. Tidak perlu dipoto, tidak perlu ditengok glodok. Alam akan membimbing telinga kita dengan suara ciut ciut ciut. Telinga kita tidak tuli. Makanya waktu kita memberikan pakan di dalam kandang tangkar, tidak saya anjurkan makan nenset. Menjelang 14-15 hari burung tersebut akan menetas. Jadi kawan-kawan tidak perlu membuka glodok untuk memastikan burung itu bertelur atau menetas atau tidak. Nanti alam akan membimbing kita mendengar suara-suara burung sudah menetas seperti itu. Ketika sudah menetas, maka kita akan memiliki harus mempunyai strategi memberikan pakan untuk lolohan. Nah, perlu kawan-kawan ketahui kawan-kawannya, ini perlu digarisbawahi. 2 hari atau 3 hari burung itu sebelum menetas, maka kita siapkan potongan jangkrik dengan membuang kepala jangkrik dengan kita mencampuri kroto. Tujuannya apa? Si indukan betina akan memiliki insting bahwasanya telur akan menetas. Sebelum telur menetas, stok pakan lolohan sudah ada. Si betina akan stres jika telur tadi mau menetas, tetapi stok pakan di dalam cepuk tidak ada pakannya kawan-kawannya. Jadi kawan-kawan harus siapkan 2 hari atau 3 hari sebelum menetas, potongan jangkrik dan kroto harus standby. Jadi kita memberikan isyarat kepada burung, burung pun tahu isyarat yang kita kasih bahwasannya ini loh pakan buat anakanmu nanti yang kalau nanti keluar ke alam. Nah, seperti itu. Jadi coba-coba aja kawan-kawannya, dilanggar, insya Allah nanti baru stres anakannya dibantai. Banyak cerita terjadi, Cimilan barusan 1 hari sudah dibantai. Karena apa? Stok pakan yang ada di cepuk tidak kita siapkan. Kita hanya menyiapkan burung kalau sudah menetas, barusan kita sibuk memberikan pakan. Jadi lakukanlah perilaku inisiatif kita sebagai manusia ke hewan dengan menyiapkan potongan jangkrik dan kroto sebelum burung itu menetas. Kemudian kawan-kawan, hitung hari telah kita lalui 5, 6, 7. Kawan-kawan silakan panen. Bagaimana tentang pemasangan ring? Jika kawan-kawan ingin memasangkan ring, kawan-kawan bisa mengambil burung kacer itu tadi, maksudnya anakan tadi, pada usia 6 hari, kemudian kawan-kawan pasangkan ring. Jika lebih dari 6-7 hari, maka burung tersebut kita akan mengalami kesulitan memasangkan ring. Jika ring kita pasangkan dengan cara paksa, burung tersebut akan mengalami kelumpuhan ataupun patah kaki, cacat. Jika sudah cacat, apa bahasa Anda di dalam hati? Ini sudah nasib saya. Itu bukan nasib Anda, tetapi itu kesalahan Anda dan kebodohan Anda sendiri. Oke sahabat kecaman Indonesia. Nah, jadi jika kawan-kawan tidak memasangkan ring, itu tidak apa-apa, seperti itu. Jika ingin mengejar target, ambillah burung kacer tadi dari glodok pada usia 5-6 hari. Kemudian lolos secara konsisten.
Jangan bertanya berapa jam sekali bang. Ketika indukan di dalam kandang tangkar ataupun di alamnya, tiap menit burung tersebut meloloh indukannya. Karena tugas cindilan makan berak, seperti itulah akhirnya ketika pakan yang kita kasih berkualitas, maka burung tersebut memiliki tulangan yang bagus, leher yang bagus, kemudian sayap yang bagus, dan bulu yang bagus. Dan nantinya ketika dewasa, burung tersebut memiliki performa yang bagus dan menciptakan kualitas trotolan yang bagus. Meskipun Anda memiliki indukan yang tidak prestasi, tetapi ketika Anda meloloh anakan secara prestasi, insya Allah anakannya prestasi. Seperti itu. Oke sahabat Kecaman Indonesia. Nah, ketika kawan-kawan sudah mengambil lolohan dari glodok, apa langkah selanjutnya? Biarkan selama 2-3 hari. Ketika 2-3 hari tadi burung tersebut sudah lupa dengan anakannya, kita jor kembali jangkrik seperti semula, 30 pagi dan 30 sore, dengan menyuntikkan suplemen kepada burung tersebut dengan menggunakan ebot breeding. Begitu terus menerus. Bagaimana bang ketika burung tadi mabung? Nah, untuk mencegah burung itu tidak mabung, ada larangan dari saya adalah menggunakan UHA. Di dalam kandang tangkar saya 2-3 tahun belum tentu mabung. Saya tidak pernah mabung. 2-3 tahun belum tentu mabung. Karena saya tidak menggunakan produk luar negeri, UHA. Itu rahasia penangkaran saya. Oke sahabat Kecaman Indonesia, alam Indonesia sudah menyediakan pakan-pakan berkualitas dari alamnya. Ambillah dari alam Indonesia. Ketika kita menggunakan jangkrik dari peternak jangkrik Indonesia, maka secara siklusnya adalah kita mensejahterakan para penangkar jangkrik, dan disitulah ada subsidi silang saling mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Oke Mas, gimana Mas? Mantap. Yes. Mudah-mudahan bermanfaat ya kawan-kawannya. Jadi kalau kawan-kawan ada kekurangan silahkan simak di video-video yang saya selanjutnya. Cara perawatan kacer mabung. Nanti ada sesi lainnya bagaimana cara merawat kacer mabung yang tepat. Saya merawat kacer mabung dalam waktu 5 hari sudah selesai. Nggak usah berbulan-bulan. Tidak ada kata istilah 1 bulan, 2 bulan burung kacer saya gagal mabung, tidak. Yang saya kejar target adalah bagaimana mengkondisikan burung itu bagus, tetapi perlu diingat kita miliki ilmu dan pengalaman agar proses berjalan dengan lancar. Proses tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kita memiliki ilmu dan pengalaman. Dan di sini saya berbagi buat kawan-kawan. Saya bisa kenapa Anda tidak bisa. Saya makan nasi, Anda pun makan nasi. Kita dilahirkan di bumi yang sama. Indonesia, to my country. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kecaman Indonesia. Bapak lagi keliling-keliling. Terima kasih.